Nah, sekarang kita akan memperkenalkan siapa saja anggota yang ada di kelompok organisasi ILO. Perkenalkan, nama saya Melvi. Halo, nama saya Abel. Hai, nama saya Agnes. Halo, nama saya Jojo. Dan saya Regin, selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok ILO atau International Labour Organization akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Selamat mendengarkan. Kalian tahu gak sih apa itu ILO? Nah, jadi ILO itu merupakan singkatan dari International Labour Organization atau biasa disebut juga dengan Organisasi Buruh Internasional. Nah, tujuan utama ILO adalah melindungi hak-hak para pekerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, dan meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Pada awal ILO dibentuk, ILO memiliki 15 anggota dari 9 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Belgia, Kuba, Cekoslovakia, dan Polandia. Tetapi seiring berkembangnya zaman, lebih banyak lagi negara yang tergabung dalam organisasi ILO. Sampai sekarang, terdapat 181 negara yang ikut bergabung dalam organisasi ILO termasuk negara kita Indonesia. Kita masuk ke latar belakang terbentuknya organisasi ILO. Jadi, organisasi ini didirikan pada 11 April 1919 di Prancis, tepatnya di daerah Paris. ILO ini merupakan bagian dari persetujuan atau perjanjian Versailles di Perang Dunia Pertama, di mana perjanjian ini merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Jerman. Isinya adalah Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Malmedy kepada Belgia, dan Sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman, serta Jerman harus membayar ganti rugi perang. Selain itu, ILO merupakan bagian dari organisasi yang ikut di bawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terbentuk pada akhir Perang Dunia Kedua, yang dimana tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Hal ini serupa dengan tujuan terbentuknya organisasi ILO, yaitu untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi para pekerja di dunia. Latar belakang selanjutnya terbentuknya ILO adalah pada mulanya para anggota ILO membangun tujuan organisasi dengan menetapkan Deklarasi Philadelphia. Deklarasi Philadelphia ini berisi pekerja bukanlah komoditas, menetapkan HAM, dan hak ekonomi berdasarkan prinsip kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi dasar hukum ILO. Yang pertama itu ada landasan hukum atau kepentingan real, yaitu untuk memenuhi kebutuhan warga negara dengan cara bekerja sama. Selanjutnya ada 3 prinsip yang menjadi dasar hukum ILO. Yang pertama adalah prinsip perlindungan hak, prinsip penghapusan kerja paksa, dan yang terakhir adalah prinsip penghapusan diskriminasi tenaga kerja. Ada juga yang disebut sebagai dasar perjanjian. Terdapat 5 pasal dalam dasar perjanjian. Pasal pertama adalah setiap negara anggota Organisasi Perburuan Internasional wajib mematuhi konvensi atau dasar-dasarnya. Yang kedua, pasal 2 wajib memastikan pemberian pelayanan yang memadai dan membantu tenaga kerja migran, juga pemberian informasi yang tepat. Jadi di sini ILO ini mewajibkan dan memastikan bahwa pelayanan yang memadai dan juga membantu tenaga kerja agar tidak terjadi kecelakaan, dan juga pemberian informasi yang tepat
untuk mereka dapat mengetahui celah-celah di mana mereka tidak harus melakukan dan juga harus melakukannya. Dan yang selanjutnya adalah pasal 3. Negara anggota harus bersedia melakukan kerjasama dengan negara lainnya, yang dimana negara A dan negara B itu harus bekerja sama untuk menjaga kestabilan buruh yang ada di seluruh dunia. Pasal 4. Setiap negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam batas wewenang dan juga kedaulatan. Dan yang terakhir, pasal 5 berisikan mengenai wajib mengusahakan wewenang dan kedaulatan masing-masing. Jadi setiap negara itu harus mengusahakan wewenang dan juga kedaulatan dari negara mereka masing-masing. Jadi kita masuk ke bagian fakta tentang ILO. Yang pertama itu, ILO satu-satunya badan tripartit PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program. Tambahan, tripartit ini merupakan 3 pihak. Yang kedua itu, ILO merupakan badan PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang untuk perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermanfaat. Lalu, fakta tentang ILO yang terakhir adalah sejak 1951, Komite ILO, yaitu kebebasan berserikat, memeriksa lebih dari 2.000 kasus. Beberapa di antaranya termasuk pembunuhan, penghilangan, serangan secara fisik, penahanan, dan juga pengasingan secara paksa terhadap pekerja. Kalian tahu gak sih kalau sebenarnya logo ILO itu memiliki makna tersendiri loh. Roda gir melambangkan kesinambungan bekerja secara terus-menerus, sesuai dengan karakter buruh yang memutar roda perekonomian dunia dengan bekerja tiap waktu. Padi melambangkan kemakmuran bangsa-bangsa. Adanya buruh merupakan pergerakan kemakmuran sebuah bangsa. Sedangkan tulisan ILO di tengah melambangkan bahwa kesinambungan dan kemakmuran melingkupi yang mendasari berdirinya badan PBB tersebut. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang pertama adalah mengirimkan kontingen Garuda ke beberapa negara yang sedang mengalami konflik. Kontingen Garuda merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah, yaitu arah Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lainnya yang sedang mengalami konflik. Peran Indonesia yang kedua adalah bersama dengan Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok yang disebut GNB. Gerakan non-blok berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu pada tahun 1960 terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Peran Indonesia yang ketiga adalah mengirimkan misi perdamaian di PBB yang bergabung dalam misi Republik Indonesia yang disebut misi Riga. Yang keempat adalah pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Indonesia menjabat sebagai salah satu deputy member dari Governing Body atau disingkat dengan GB ILO yang memiliki mandat untuk membahas dan menyusun berbagai program dan kegiatan ILO. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Pendapat kami bahwa tiap negara memiliki derajat yang sama dalam mewujudkan perdamaian dunia adalah bahwa setiap negara memiliki ideologinya tersendiri. Apabila tiap-tiap negara memiliki derajat yang sama dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka perdamaian akan tersebar di seluruh wilayah.
Setiap negara akan merasa nyaman dan aman karena mereka memegang teguh perjanjian dan juga ideologinya untuk mewujudkan perdamaian setiap negara. Apabila ada beberapa negara yang tidak memegang teguh ideologinya tersebut, maka tidak akan ada perdamaian dan hanya mengakibatkan peperangan antar saudara. Kami sangat setuju bahwa perdamaian dunia harus dipegang teguh oleh setiap negara dan menjaga sesama negara agar tidak terjadi peperangan. Perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dari masa ke masa justru meningkat. Contohnya seperti peran Indonesia dalam hubungan internasional, yaitu Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan ke luar Indonesia. Contoh lainnya adalah Indonesia ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting yang disebut JIM 1 pada bulan Juli 1988. Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa peran Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia sangatlah meningkat. Nomor 3 itu peran yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia sudah sesuai dengan UUD 1945. Dikarenakan isi dari UUD tersebut tertulis bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia pun tidak setuju dengan adanya penjajahan atas seluruh dunia. Dan juga di UUD 1945 juga menuliskan bahwa kemerdekaan merupakan hak untuk semua negara, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia pun berjuang untuk terciptanya perdamaian dunia. Agar dunia bisa melihat kami sebagai cerminan Kristus dalam mempertahankan perdamaian dunia, kami akan terus berbuat baik dan menghargai segala perbedaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kami juga bisa menjalin pertemanan antar dunia dengan masyarakat dari negara lain melalui aplikasi terkini yang sudah canggih karena kemajuan teknologi. Misalnya, aplikasi Snapchat atau Instagram yang mudah untuk dijangkau. Dan tentunya, kami akan selalu mengusahakan agar selalu ada perdamaian di antara kita ke depannya. Kami juga akan selalu mencoba memikirkan orang lain dan tidak hanya diri sendiri. Sebagai cerminan Kristus, kami akan terus menghargai sesama walaupun perbedaan terbentang luas di antara kita. Tentunya, juga jika dibutuhkan, kami juga tidak akan ragu untuk menolong orang lain. Sebagai anak Allah di dunia ini dan sebagai warga negara Indonesia, peran kita untuk menciptakan damai di antara sesama dan antar negara dapat kita mulai dengan memiliki sikap toleransi yang tinggi, agar kita dapat belajar menghargai dan menghormati sesama kita, sehingga dendam, kebencian, dan amarah dijauhkan kepada kita, dan tidak ada lagi perkelahian. Selain itu, seperti dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang serupa dan segambar dengan Allah, maka kita harus hidup dalam kasih, agar kasih itu dapat menciptakan damai di dalam hidup kita dan kita dapat memberkati orang lain dengan damai Allah yang ada di hidup kita. Nah, segitu saja presentasi dari kami mengenai ILO. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna bagi kalian ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya.